Selamat malam untuk teman-teman yang bergabung di Zoom, yang bisa live lihat kami secara langsung, dan untuk pendengar radio yang dirilai, ratusan radio yang merilai, kami mengucap syukur kalau saat ini boleh berbagi dengan Bapak Ibu sekalian melalui acara ini. Dan malam ini tema yang akan kami angkat, yang akan saya angkat adalah tentang love, sex, and marriage. Saya akan tanya dulu sebelum saya bagikan screenshot layarnya. Kalau saya bicara tentang intim, itu apa yang dalam pikiran kita? Mungkin saya tambahkan intim adalah kedekatan, tapi kalau hubungan intim yang dalam pikiran kita apa? Bisa tulis di chat ya, atau saya jawab langsung ya. Seks, betul nggak? Kalau saya bicara tentang hubungan intim, pasti konotasi kita seks. Ya, saya akan bagikan layarnya, PPT-nya. Oke. Iya. Love, sex, and marriage. Kalau kita mendengar kata intim, apa yang terlintas dalam pikiran kita lebih spesifik hubungan intim? Kita pasti berpikir tentang seks. Itu tidak salah. Cuman kalau kita mau lebih dalam lagi, seks tanpa keintiman adalah kepuasan sepihak. Jadi seks dalam relasi suami istri adalah salah satu bangunan keintiman yang paling penting, yang penting karena itu adalah puncak penyatuan kasih suami istri. Namun ketika suatu yang penting tidak dipersiapkan dengan baik dan benar, itu justru akan merusak relasi. Banyak orang menikah, fokusnya hanya supaya tidak melakukan dosa di luar, supaya seksnya terakomodasi, tapi melupakan bangunan keintiman yang lain, yang seharusnya mereka bangun dalam relasi suami istri. Jadi kalau keintiman seks itu hanya salah satu bangunan keintiman dalam perkawinan, berarti ada beberapa area keintiman yang harus dibangun oleh suami istri. Saya membaca bukunya Alicia Di Lorenzo tentang 6 Pillars of Intimacy, 6 pilar keintiman. Apa itu? Yang pertama, emotional intimacy, keintiman emosi. Yang kedua, physical intimacy, keintiman fisik. Financial intimacy, keintiman keuangan. Spiritual intimacy, keintiman spiritual. Keintiman rekreasional, keintiman rekreasi. Kemudian yang terakhir, sexual intimacy, keintiman seks. Jadi di dalam kehidupan bangunan relasi suami istri, keenam pilar ini harus ada. Kalau Alisa memisahkan bahwa satu pilar di dalam kamar dan 5 pilar di luar kamar. Satu pilar di dalam kamar kita sudah tahu bahwa itu seks. Dan 5 pilar di luar kamar, ini yang sering dilupakan oleh suami istri sehingga seks itu menjadi tidak menarik lagi bagi salah satu. Karena ada slogan gini, mungkin secara tubuh para suami bisa memiliki istrinya dalam hubungan seks, tapi secara hati suami tidak dapat dari istrinya. Karena dalam keseharian sikapnya kasar, tidak menghargai, hanya kalau butuh saja dia minta dan mendekat kepada pasangannya. Fokus hanya pada satu pilar di dalam kamar, tapi mengabaikan 5 pilar yang ada di dalam kamar. Coba kita bahas satu-satu ya. Keintiman emosi. Apa itu keintiman emosi? Apakah suami istri ini pernah berbicara secara mendalam tentang perasaan pasangan? Apa yang dirasakan ketika berdua, apa yang dirasakan ketika berbicara tentang perasaan. Aku senang kalau diperlakukan seperti ini. Aku senang kalau jalan di mall itu aku digandeng. Aku senang kalau jalan nyebrang itu aku dipeluk.
banyak hal yang bisa menyentuh emosi kita, menyentuh emosi pasangan yang dilupakan oleh para suami. Ketika istri melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan suami, masak untuk suami, memberikan pelayanan untuk suami, kita anggap itu suatu tugas yang biasa tanpa ada ucapan terima kasih. Saya pernah nonton satu video bahwa suami istri berkonflik. Kamu kan enak nggak kerja di rumah. Aku ini yang cari duit di luar. Cari duit, menghasilkan uang untuk keluarga. Kamu di rumah hanya ngurusin rumah tangga dan tidak menghasilkan uang. Tapi ketika dijelaskan bahwa ketika istri di rumah, dia mencuci pakaian, memasak, menyetrika, mengajari anak-anak untuk belajar dengan pelajaran sekolahnya. Itu kalau dinilai dengan uang, jauh sekali dari penghasilan suaminya. Saat itulah suaminya tersadar bahwa tugas istri di rumah itu tidak mendapatkan uang, tapi dia kalau dinilai dengan uang, itu sangat besar nilainya. Apakah ini pernah dipuji oleh suami? Secara emosi, apakah istri pernah mendapatkan penghargaan karena kamu sudah kerja seharian di rumah, yuk aku ajak keluar untuk dinner berdua. Ini masalah kedekatan emosi di luar kamar. 5 pilar di luar kamar. Physical intimacy. Saya pernah ditanya istri saya begini. Setelah kami beberapa tahun menikah, saya ditanya begini. Kapan kamu terakhir memeluk aku? Tanpa harus diakhiri dengan seks. Saat itu juga saya kelabaan untuk menjawab. Karena kalau saya ada maunya, baru saya dekat-dekat istri, menyentuh dan sebagainya. Tapi dalam keseharian, saya melupakan perasaannya, saya melupakan sentuhan fisik yang harusnya dibutuhkan oleh pasangan kita. Ini yang sering kita lupakan. 5 pilar di luar kamar. Financial intimacy, keintiman finansial. Uang itu tidak ada jenis kelaminnya. Tapi setelah menikah, uang itu jadi ada jenis kelaminnya. Kalau dalam bahasa Jawa ya, bagi yang di luar pulau mungkin nggak tahu ya. Dalam bahasa Jawa itu duit lanang. Paham ya, kalau kita ngomong duit lanang, itu semua yang ada duit yang diumpetin yang tidak diserahkan ke istri. Ini adalah awal ketidakjujuran dalam relasi suami istri. Keintiman finansial bisa mengganggu relasi suami istri. Tidak ada keterbukaan dalam hal ini. Spiritual intimacy. Apakah kita pernah berdoa bareng pasangan kita? Di Matius 18-19, jika 2 orang sepakat dalam namaku, minta apapun juga Tuhan berikan. Tapi kesepakatan suami istri dalam hal spiritual sering diabaikan. Recreational intimacy. Pernah nggak kita guyon dengan pasangan kita, ngomong yang receh-receh, ngomong yang nggak penting, kelihatannya nggak penting, tapi itu salah satu keintiman yang penting yang harus dibangun dalam relasi suami istri. Ketika 5 pilar di luar kamar ini kita bisa bangun dengan baik, sexual intimacy, keintiman seks itu bukan menjadi tujuan lagi. Sexual intimacy menjadi bonus yang diberikan oleh Tuhan untuk suami istri yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa menyenangkan pasangan, bisa menghargai perasaan pasangan, bisa memeluk, bisa menyentuh, tidak ada ketertutupan, tidak ada rahasia dalam keuangan. Ini yang harus dibangun sehingga sexual intimacy itu menjadi bonus yang Tuhan berikan. Bukan menjadi tujuan utama. Kalau suami istri menikah hanya untuk seksnya, dalam usia tertentu, seks itu sudah tidak berarti lagi. Saya ada ilustrasi seperti ini. Orang kalau baru menikah,
1-5 tahun pertama itu seperti pesawat tempur. Manuvernya luar biasa, ada sasaran langsung tembak. Tapi kalau usianya sudah sampai 50 tahun, 40-50 tahun, itu seperti pesawat pembom. Muter-muter dulu, kalau lihat sasaran baru ditembak. Kalau sasarannya nggak ada, ya dia balik lagi ke markas. Semakin tambah umur, itu seperti helikopter. Bunyinya keras, tapi nggak nembak-nembak. Itu seperti ilustrasi yang digambarkan dalam relasi suami istri ketika mereka tidak bisa membangun keintiman emosi, keintiman fisik, recreational intimacy. Jadi mereka isinya cuma konflik dan konflik. Suaranya aja yang keras. Jadi seks itu bisa terjadi dengan baik jika suami istri itu bisa membangun 5 pilar keintiman lainnya dengan benar. Jadi seks bukan satu-satunya tujuan pernikahan. Ini harus dicatat bahwa seks bukan satu-satunya tujuan pernikahan. Seks adalah puncak penyatuan kasih suami istri ketika 5 pilar keintiman lainnya bisa dibangun dan terbangun dengan baik. Ketika kita bisa menyenangkan istri kita bisa berbicara tentang perasaan, aku suka apa yang aku tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Saya kasih contoh begini. Saya dulu kalau di awal menikah, itu saya selalu jalan lebih dulu dari istri saya karena langkah saya lebih lebar. Dan saya tidak pernah menggandeng dia. Selalu ketinggalan di belakang. Kalau saya ketemu teman-teman, saya orangnya intim dan saya akrab, saya langsung bisa ngobrol, saya lupa kalau bawa istri. Itu hal-hal kecil yang menyangkut masalah perasaan istri. Seperti diabaikan. Dan istri saya sering menegur, aku kok nggak dikenalin toh? Aku kok ditinggal toh? Gitu aja kok masalah sih? Saya selalu jawab seperti itu. Gitu aja kok masalah? Kamu kan bisa ngomong, kamu bisa deket aku, minta dikenalin. Ya malu toh kalau minta dikenalin. Kamu harusnya tahu sebagai suami bagaimana memperlakukan istri di depan teman-temannya. Itu selalu terjadi dalam komunikasi keseharian kami di awal-awal pernikahan kami. Sampai satu titik, istri saya ngomong begini sama saya. Kalau kamu melakukan seperti itu terus, mengabaikan perasaanku, jangan salahkan aku kalau satu hari nanti aku tidak respect lagi sama kamu, aku tidak peduli lagi sama kamu. Kamu sering mengabaikan aku. Ini bukan masalah aku minta dikenalin atau masalah aku minta digandeng, tapi ini masalah respekku sama kamu, perasaanku sama kamu. Kalau respekku sama kamu sudah hilang, kalau perasaan sayangku sudah hilang karena kamu sering mengabaikan aku, jangan salahkan aku kalau aku akan abai terhadap relasi kita dan aku juga apatis terhadap relasi kita. Dari statement istri saya, dia hanya mengubah pola komunikasinya. Saya mulai mikir. Saya mulai mikir dengan cara pikir istri saya. Saya mulai merasakan dengan apa yang dirasakan istri saya. Saya bertukar posisi. Kalau aku yang diperlakukan seperti itu, aku suka enggak? Kalau aku diperlakukan seperti suamiku, saya memperlakukan istriku, aku suka enggak? Nah, ketika saya mulai berpikir dengan cara pikir dan cara merasakan pasangan saya punya perspektif yang sama tentang sikap-sikapnya yang tidak suka dan protes terhadap tindakan saya. Ketika saya punya perspektif yang sama, saya jadi punya persepsi yang sama terhadap setiap konflik yang terjadi di antara kami. Dari situ saya belajar banyak. Ketika kami konflik, ketika kami bermasalah dalam relasi, dengan perkataan, dengan kata-kata, itu saya, meskipun sampai hari ini pun saya masih belajar, karena masalah suami istri itu bukan problem to solve, tapi tension to manage. Sesungguhnya masalahnya sepele,
Tapi karena tidak bisa mengelola emosi, emosinya meninggi, ngomongnya kasar, jadi masalah yang sepele jadi masalah yang berat karena omongan-omongan yang menyakitkan. Coba kita merenung sejenak. Kalau sampai konflik, itu apa yang memicu konflik? Apakah masalah sesungguhnya atau karena kita tidak bisa menahan emosi untuk segera berbantah dengan pasangan kita? Inilah masalah emosi yang perlu dipahami salah satu pilar di luar kamar. Bagaimana kita memperlakukan pasangan dengan perasaannya. Itu yang harus kita pahami saat ini. Sampai istri saya ngomong, ini masalah perasaanku terhadap kamu. Jangan salahkan aku. Dari situ saya belajar. Satu lagi contoh seperti ini. Cuman mengubah pola komunikasi. Dengan usia saya yang bertambah, istri saya monitor apa yang saya makan. Jangan makan ini, jangan makan ini. Dan biasanya laki-laki atau suami dengan bertambahnya usia itu makin sulit diatur dalam hal makan. Para suami di sini mungkin merasakan istrinya sering, ya boleh dikatakan sering ngomelin kita kalau kita makan agak berlebihan sedikit. Ketika ngomong, jangan makan ini, jangan banyak-banyak, ngambil aja belum sudah diomongin jangan banyak-banyak. Ngambil aja belum sudah diomongin jangan banyak-banyak. Lama-lama jengkel. Dan setiap saat saya ngambil, tahan, oke, enggak apa-apa. Sampai satu titik istri saya ngomong begini, aku nggak mau negur kamu terus kok. Cuman kalau pola makanmu seperti itu terus, kamu berarti nggak sayang aku. Kalau pola makanmu seperti itu, kamu nggak sayang aku. Kamu nggak sayang anak-anak. Dengan kata lain, kalau kamu sampai makan berlebihan dan kamu sakit, sampai kamu mati, itu berarti kamu nggak mikir orang lain, tapi kamu mikir dirimu sendiri. Ini masalah perasaan. Jadi kalau saya boleh ngomong, marital steps to sexual intimacy. Jadi tahapan-tahapan untuk keintiman itu seperti ini. Seks itu membutuhkan rasa aman dan nyaman, perlu dibangun trust and friendship. Jadi kita berangkat pernikahan itu masing-masing membawa cetakan ya. Saya bawa cetakan, istri saya bawa cetakan. Suami bawa cetakan, istri bawa cetakan. Dari keluarga yang selama belasan tahun kita tinggal di sana, bahkan lebih dari 20 tahun kita tinggal bersama orang tua. Kita lihat cara papa kita, orang tua kita berbicara, cara orang tua kita menyelesaikan masalah, itu kita rekam tanpa sengaja, dan itu menjadi bekal kita ketika kita masuk pernikahan. Kita membawa kepribadian kita dengan bekal dari orang tua kita. Begitu pula suami kita atau istri kita. Dia membawa bekal dari keluarganya dan masuk ke pernikahan kumpul sama kita. Masing-masing punya kepribadian yang berbeda. Kalau suaminya membawa kepribadian yang kasar, warisan dari orang tuanya, dia akan melakukan hal yang sama dalam keluarga barunya. Saya kasih contoh begini. Saya pernah konseling satu pasang suami istri yang suaminya ini hidup di dalam keluarga yang mamanya dominan. Jadi papanya tidak banyak berperan dalam setiap keputusan dalam keluarga itu. Selalu mamanya yang maju, selalu mamanya yang mengambil keputusan, dan papanya tidak pernah ikut campur dalam hal pekerjaan dan sebagainya. Anak ini, laki-laki ini tidak pernah melihat papa mamanya berpelukan di depan anak-anaknya. Segala keputusan, mamanya yang ambil keputusan. Ketika anak ini menikah, dia menikah dengan seorang perempuan yang hidup dalam keluarga hangat. Dia bisa melihat papanya dan mamanya berpelukan, papa mamanya bersendaguro, guyonan, ringan dan santai. Dan ketika dia akan menikah, dia berharap suaminya nanti bisa seperti papanya memperlakukan mamanya. Dia mengharapkan suaminya nanti bisa memperlakukan dia seperti papanya memperlakukan mamanya. Sedangkan calon suaminya, aku nggak mau menikah dengan perempuan yang seperti mamaku, kasihan papaku.
Dengan dua modal berbeda ini, mereka masuk dalam satu pernikahan. Ketika masuk pernikahan, karena laki-laki ini tidak pernah belajar bagaimana memeluk dari orang tuanya, dia tidak bisa memeluk istrinya. Dia canggung, dia kaku. Sedangkan istrinya punya ekspektasi suaminya bisa memeluk dia seperti papanya. Tapi dia juga nggak dapat. Akhirnya secara tidak sadar, dia mulai uring-uringan, dia mulai jengkel, dia mulai ngomel, dia nggak tahu sebabnya kenapa, tapi dia ngomel-ngomel dan suaminya berpikir, aku nggak pengen punya istri yang seperti mamaku, kok malah aku dapat yang seperti mamaku. Tinggal pergi. Pulang istrinya masih ngomel-ngomel. Dan ini mereka sudah sampai hampir bercerai. Dan ketika mereka tahu bahwa pola keluarga, kepribadian yang dibawa masing-masing, ini menyebabkan pola yang dibawa ini membuat relasi mereka tidak bagus. Karena masing-masing punya konsep tentang sebuah keluarga, dan tidak disepakati, yuk kita punya pattern yang baru dalam keluarga. Bagaimana kalau si istri membutuhkan pelukan, istri harus ngajari suaminya. Suaminya harus belajar bagaimana menjadi suami, imam, nabi, dan raja di rumah. Ini kepribadian. Kalau kepribadiannya berbeda, cara ngomongnya berbeda, cara menyelesaikan masalah berbeda, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik? Level berikutnya, lebih naik lagi. Kalau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana bisa menyelesaikan konflik? Yang muncul hanya tensi yang tinggi karena kejengkelan-kejengkelan yang tidak teratasi. Padahal yang dimaui Tuhan, keintiman dalam sebuah rumah tangga adalah keintiman yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ketika kita bisa menyadari bahwa karakter saya begini dan aku harus belajar, akhirnya mau mendengar. Ketika mau mendengar, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kemampuan tertinggi dari komunikasi adalah mendengarkan, bukan berbicara. Ketika suami istri bisa mendengarkan masing-masing pasangannya untuk berbicara apa yang dimaui dan apa yang kelemahan-kelemahannya, mereka akan bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika mereka bisa berkomunikasi dengan baik, mereka bisa menyelesaikan konflik karena masing-masing sudah mau mendengar. Dan ketika mereka bisa menyelesaikan konflik, intim utuh inilah yang terjadi dalam relasi suami istri. Intim secara roh, jiwa, dan tubuh. Di Kejadian 2 ayat 25, maka mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Inilah keintiman yang utuh. Kalau kita membaca konteks ini telanjang, itu berarti dalam pikiran kita bisa secara tubuh mereka telanjang. Tapi yang diharapkan Tuhan terjadi dalam ketelanjangan ini adalah telanjang secara roh. Suami istri bisa nyembah Tuhan sama-sama. Suami istri bisa berdoa bersama-sama. Suami istri bisa saling menegur tanpa rasa sakit, tanpa kecewa, secara jiwa, keterbukaan. Suami istri kalau sudah takut, aku takut bicara nanti suamiku marah, aku takut bicara nanti istriku malah ngomel-ngomel. Itu berarti tidak ada keterbukaan secara jiwa. Padahal yang Tuhan mau dalam pernikahan Kristen, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Ketelanjangan yang diharapkan terjadi adalah secara roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita bisa telanjang secara roh, berdoa bersama, nyembah Tuhan bersama, kita bisa telanjang secara jiwa. Kita tidak takut bicara, tidak takut pasangan kita marah. Itu akan membuat keintiman tubuh itu menjadi bonus yang Tuhan berikan. Bukan jadi pengejaran lagi. Ketika kita bisa rukun secara roh, kita bisa berdoa bersama, kita bisa tidak takut bicara. Keintiman tubuh itu menjadi puncak penyatuan dan itu menjadi bonus yang Tuhan berikan. Bukan menjadi pengejaran dengan mengabaikan roh dan jiwa. Roh itu berarti spiritual intimacy. Jiwa berarti emotional, physically, recreationally, kebutuhan untuk santai. Itu secara jiwa. 6 keintiman tadi kalau roh spiritual.
Jiwa itu secara keuangan, tidak ada kebohongan di sana. Secara sentuhan, secara emosi, itu dapat semua. Kalau yang itu sudah dapat semua, keintiman tubuh menjadi bonus yang Tuhan berikan. Di Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita melihat ayat ini, seks itu adalah perintah Tuhan. Tuhan kata lah di sini, beranak cuculah. Lah ini berarti perintah. Pergilah, makanlah, tutuplah. Itu berarti perintah. Kalau Tuhan berkata beranak cuculah, berarti itu suatu perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bertambah banyak. Berarti kalau bertambah banyak, berarti kita harus berhubungan seks. Kalau perintah Tuhan, berarti seks itu kudus. Seks itu direstui. Seks itu diberkati oleh Tuhan. Dan seks itu ada sebelum dosa. Tapi kenapa sekarang kita menutup-nutupi berbicara tentang seks? Karena setan, iblis itu memutarbalikkan. Banyak orang tua yang tidak berani bicara tentang seks secara terbuka kepada anak-anak mereka. Karena iblis memutarbalikkan fakta tentang seks yang kudus menjadi seks yang jorok dan dosa. Karena keluarga banyak yang mengkonsumsi VCD porno. Sehingga mereka melihat seks itu tidak layak untuk dibicarakan secara terbuka. Meskipun mereka sudah menikah. Ketika suami istri mengkonsumsi VCD porno, itu sama dengan menarik orang ketiga masuk ke ranah intim suami istri. Dan itu akan membuat tirai yang pekat antara suami istri. Ketika kita menonton VCD porno, otomatis secara pikiran, imajinasi kita masuk ke VCD porno tersebut. Dan ketika kita berhubungan seks dengan pasangan kita tidak melihat pasangan kita itu sebagai ciptaan yang serupa dan segambar Kristus. Kalau kita tidak melihat pasangan kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar Kristus, itu kita sedang melecehkan Allah sebagai pencipta. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kita hanya melihat pasangan kita hanya sebagai pemuas nafsu kita. Ini disinilah iblis memutarbalikkan fakta tentang seks yang kudus menjadi seks yang jorok dan dosa karena kita menikmati dosa itu. Dan kalau kita bicara sesungguhnya seks itu adalah hadiah yang Tuhan berikan untuk suami istri ketika suami istri itu diberkati dalam ikatan perjanjian seumur hidup. Dan di luar ikatan perjanjian seumur hidup, seks tidak dikenan bahkan dibenci Allah. Di luar ikatan perjanjian seumur hidup apa? Kita nonton VCD porno, masturbasi, perselingkuhan. Itu adalah seks yang tidak dikenan Tuhan. Itu di luar Tuhan. Dan itu dibenci oleh Allah. Ketika kita hidup dalam kebenaran, bahkan sampai pikiran pun itu Tuhan bisa kontrol. Di Kolose 3:5, karena itu matikanlah dirimu dalam segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau sama dengan penyembahan berhala, percabulan, kenajisan, hawa nafsu itu sama dengan penyembahan berhala, berarti ada roh jahat di sana. Kalau ada roh jahat di sana, berarti ada sesuatu yang mengikat suami istri untuk tetap berada di tempat yang sama dengan mereka. Kalau ada penyembahan berhala di sana, berarti pornografi, seks bebas, masturbasi, itu ada roh jahat di sana. Sehingga kita tidak bisa lepas dan sulit lepas dari sana. Harus ada pertobatan. Itulah cara iblis merusak hadiah dari Tuhan.
VCD porno, fantasi seks, masturbasi, selingkuh, LGBT. Bahkan Mark Kasselman mengatakan, kecanduan pornografi lebih merusak otak daripada narkoba. Logikanya begini, narkoba itu hanya merusak 3 bagian otak. Tapi kalau kecanduan pornografi, itu merusak 5 bagian otak. Dan terutama prefrontal cortex di sini ini rusak, yang bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Akademis jadi menurun, semangat kerja menurun, pikiran-pikiran jadi tidak sehat, sampai akhirnya merusak tubuh, merusak kerohanian, merusak tubuh, dan akhirnya kematian. Saya punya teman di luar kota, setiap tokonya sepi, dia selalu naik ke loteng, masuk kamar dan nonton iPad, nonton pornografi di sana. Setiap hari, setiap saat, dia nonton itu. Dan akhirnya dia malas jaga toko, lebih senang kalau tokonya sepi, karena dia bisa naik ke kamar dan menikmati pornografi. Akhirnya orangnya meninggal dengan sakit yang terkait dengan hal itu. Lalu bagaimana cara untuk sembuh dari dosa seks dan pornografi? Yang pertama bertobat. 1 Korintus 6 ayat 18. Ini berbicara tentang Daud dan Yusuf, membandingkan Daud dan Yusuf ya. Menghadapi dosa seks dan pornografi harus lari. Ingat ceritanya Raja Daud yang dia berjalan-jalan di soto istana lalu melihat ke bawah dan melihat Batseba sedang mandi. Kalau hanya sampai di situ, belum terjadi dosa, karena Daud bisa pergi langsung. Tapi dia menikmati, mencari informasi, mengundang, dan tidur bersama. Sampai akhirnya membunuh. Ini tahapan-tahapan dan paket yang dilakukan Daud terhadap dosa seks. Melihat, mencari informasi, mengundang, karena otoritasnya dia sebagai raja, dia berhak mengundang, dan tidur sampai bersetubuh dengan Batseba. Karena takut ketahuan, akhirnya dia membunuh. Dia memanggil Uria, dan dia memerintahkan Uria untuk berada di garis depan dan terbunuh. Ini dosa seks tidak hanya berhenti sampai seks dan penyakit, tapi paketnya harus kita nikmati. Keuangan, keluarga yang rusak, sakit penyakit, dan sampai kematian. Bandingkan dengan Yusuf, ketika dia ada di istana Potifar, dia diganggu oleh istri Potifar, menghadapi dosa seks. Yusuf berbalik dan dia lari, meninggalkan pakaiannya bersama istri Potifar. Menghadapi dosa seks, kita tidak bisa berbahasa roh, tapi kita harus berbalik 180 derajat dan kita lari. Kita tidak kuat menghadapi dosa seks. Harus lari. Itu yang dilakukan Yusuf. Bukan seperti Daud, menikmati mencari informasi. Lihat dikit-dikit. Ketika lihat VCD porno atau lihat gambar-gambar porno di WhatsApp, cepat dibuang. Nggak bisa cuman lihat, nggak apa-apa. Cuman lihat sedikit, nggak apa-apa. Dan setelah memahami 5 pilar keintiman yang harus dibangun untuk menuju keintiman seksual dan termasuk dosa-dosa seks yang harus dihindari, maka saatnya kita masuk dan menikmati hadiah dari Tuhan dengan cara yang benar dan dikenan Allah. Saya akan sharing sedikit tentang pengalaman kami. Ketika kita hidup benar dalam konteks seks, keintiman, Tuhan itu akan menjaga hidup kita bukan hanya di konteks real kita, tapi di alam roh pun Tuhan menjaga kita. Saya pernah, sampai saya bisa menulis quotes di Instagram saya, nanti bisa follow banyak quotes yang saya tulis di sana dengan pengalaman-pengalaman kami, Agus_Setianto. Jadi di sana saya tuliskan begini,
dari pengalaman ini saya tulis quotes, Tuhan jadikan tubuh istriku satu-satunya stimulus buat saya untuk bisa berhubungan seks. Jadikan tubuh istriku hanya satu-satunya stimulus untuk saya bisa berhubungan seks. Jadi bukan habis nonton VCD porno, habis baca artikel tentang perselingkuhan, karena saya pernah melakukan itu ketika mempersiapkan pelayanan firman tentang parenting, saya membaca artikel tentang perselingkuhan antara mertua dan menantu. Dan saya menikmati itu. Dan ketika saya pengen berhubungan seks, Tuhan tegur saya di sana. Saya tidak bisa berhubungan seks. Dan Tuhan mengingatkan saya, pemicumu untuk berhubungan seks salah. Ketika kita belajar, mencoba untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bahkan sampai pemicu yang salah pun Tuhan bisa ingatkan. Saya belajar dari sini, jadi ketika saya konflik dengan istri saya, ketika saya jengkel dengan istri saya tidak mungkin bisa berhubungan seks. Karena satu-satunya stimulus hanya tubuh istri saya. Jadi saya harus membangun 5 keintiman di luar kamar ini dulu, baru saya bisa menikmati 1 keintiman di dalam kamar. Karena satu-satunya stimulus adalah tubuh istri saya. Bagaimana saya membangun bonding emosional yang baik. Bagaimana saya bisa guyon yang sehat dengan istri saya. Keterbukaan masalah keuangan. Bagaimana saya bisa berdoa bersama. Dan seks itu menjadi bonus yang Tuhan berikan. Ini yang saya juga sampai detik ini masih belajar. Karena kadang-kadang pikiran laki-laki itu liar. Di WA group kadang-kadang muncul gambar yang tidak benar. Kadang-kadang kita searching, tiba-tiba muncul gambar porno di sana. Kita tidak bisa membatasi informasi itu masuk ke pikiran kita. Yang bisa kita batasi adalah respon kita terhadap setiap hal-hal yang masuk ke pikiran kita. Jadi bagaimana kita belajar untuk hidup dalam kebenaran sehingga kita bisa menikmati seks yang dari Tuhan itu benar-benar kudus, dikenan oleh Tuhan, dan tidak melecehkan Tuhan. Karena kita hanya melihat istri kita menjadi pemuas nafsu kita. Bukan sebagai ciptaan yang serupa dan segambar Allah. Penulis Afrika, Ernestine Banyolak, mengatakan, gairah seks laki-laki dan perempuan itu seperti daun kering dan arang. Maksudnya begitu. Laki-laki itu kalau kepengen, itu seperti daun kering. Berhubungan seks, seperti daun kering yang dibakar. Begitu dibakar, apinya besar, tapi cepat padam. Tapi kalau istri, itu seperti arang. Dia harus dipanasin dulu, dikipasin dulu, sampai dia menjadi bara, baru bisa digunakan. Setelah selesai, dia tidak langsung padam, tapi pelan-pelan padamnya. Dan ini yang harus dipahami oleh para suami. Jangan dicepat-cepat berikan kesempatan untuk menikmati setelah berhubungan seks. Jadi cinta, kembali ke judul ya, love, sex, and marriage itu dalam pernikahan itu mencakup cinta, seks, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan tadi, 5 keintiman tadi. Ketika fokus kita hanya seksnya, kita sampai titik tertentu akan berhenti dan kita akan kehilangan segalanya. Banyak orang yang sudah menikah selama 35 tahun, 40 tahun, mereka sudah dikaruniai cucu, tapi mereka pengen bercerai. Karena apa? Karena mereka mengabaikan 5 keintiman di luar kamar. Jadi saat ini ketika kita semua masih bisa menikmati keintiman di dalam kamar, perhatikan 5 pilar keintiman di luar kamar, supaya hidup kita semakin bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Ingrid Tropis mengatakan, bagian tubuh wanita yang paling sensitif adalah hatinya. Ketika wanita, perempuan kita senangkan hatinya,
Dia akan memberikan hidupnya. Dia akan memberikan tubuhnya buat kita, para suami. Sentuhan fisik, sentuhan emosi, humor yang sehat, itu akan membuat hati istri kita tersentuh dan bisa membuka diri untuk para suami. Tim Clinton dan Mark Lasser, kepuasan seks tidak terjadi begitu saja. Anda perlu rileks dan menjelajah cara baru untuk memadu cinta dengan pasangan, karena Anda masing-masing diciptakan sebagai bagi pasangan. Penyatuan seksual suami istri yang dilakukan dengan percaya diri dan saling mengasihi, itu memuliakan Allah. Jadi ketika kita berhubungan seks dengan konsep dan kebenaran firman Tuhan, itu memuliakan Allah. Itu menggenapi firman Tuhan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Karena seks itu perintah Tuhan. Ketika kita melakukan hubungan seks dalam kebenaran firman Tuhan, dengan percaya dan saling mengasihi, itu memuliakan Allah. Dan biarlah sharing-sharing ini boleh menjadi pemahaman baru bagi kita. Jangan hanya fokus di seksnya, tapi bagaimana kita membangun 5 pilar di luar kamar untuk kita bisa menikmati 1 pilar di dalam kamar. Jangan dibalik. Fokusnya satu pilar di kamar, tapi mengabaikan yang 5. Bangun dulu yang 5 pilar di luar kamar. Yang di dalam kamar akan mengikuti dan menjadi bonus yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan memberkati.